Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumeni S, nomor induk mahasiswa 19 2800055. Salah satu mahasiswa semester 3 Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Sebelum ke materi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selain itu, tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh aspek, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan dasar, yaitu Ibu Ira Sahara MAK, yang telah memberikan dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas video ini. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final atau pengganti UAS mata kuliah akuntansi keuangan dasar dan agar lebih memahami tentang materi akuntansi keuangan dasar. Baik, pada video ini saya akan membahas sedikit tentang materi terakhir yang Ibu berikan kepada mahasiswa, yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu pengertian investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang pas. Tujuan dari investasi jangka panjang ini yaitu untuk melindungi, mempermudah, mempertahankan bisnis atau hubungan perdagangan atau investasi dagang. Investasi semacam ini akan tetap dipertahankan selama hubungan usaha masih saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu materi pencatatan investasi jangka panjang dalam saham. Dalam akuntansi dikenal ada 2 metode pencatatan investasi, yaitu metode biaya atau cost method dan metode ekuitas atau equity method. Metode biaya atau cost method. Berdasarkan metode biaya investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurang terhadap akun investasi. Metode biaya atau cost method ini yaitu metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi dicatat pada harga perolehannya atau harga pokoknya, tanpa adanya penyesuaian untuk bagian dicatat laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak. Pendapatan dan investasi ini dan diakui pada saat dividen telah dikeluarkan. Yang kedua yaitu metode ekuitas atau method equity. Adalah metode pencatatan dan pelaporan investasi jangka panjang di mana investasi mula-mula dicatat pada harga pokoknya, kemudian secara berkala saldo ini disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan kekayaan perusahaan anak yang menjadi bagian. Selanjutnya yaitu penyajian investasi jangka panjang saham. Penyajian investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non-permanen. Investasi non-permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar. Investasi non-permanen pada aset lancar, hasil dari investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang, disajikan sebagai piutang pada neraca. Metode pencatatan investasi dalam saham. Yang pertama yaitu jika persentase pemilikan kurang dari 20%, metode pencatatan dalam metode nilai wajar atau fair valued method. Yang kedua, investasi dalam saham tersedia untuk dijual. Yang ketiga, investasi dalam saham untuk diperdagangkan. Yang keempat, persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%, metode pencatatan dalam metode ekuitas atau equity method. Yang kelima yaitu persentase pemilikan lebih dari 50%, metode pencatatan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan itu. Selanjutnya, pengertian dan jenis-jenis obligasi. Obligasi atau bond adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Obligasi atau bond merupakan salah satu jenis surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau investor dan yang diberi pinjaman atau emiten.
Kontrak yang tertulis dalam obligasi berisi janji tertulis dan komitmen atau penerbit untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada investor pada waktu tertentu di masa yang akan datang, umumnya antara 5-10 tahun, dan juga membayar imbalan bunga dengan jumlah tertentu pada setiap waktu tertentu. Jenis-jenis obligasi. Investor memiliki banyak pilihan ketika berinvestasi pada obligasi, tetapi obligasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis utama, yaitu yang pertama, obligasi pemerintah federal atau treasury bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah federal. Yang kedua yaitu obligasi perusahaan atau corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang ketiga, obligasi pemerintah daerah atau municipal bonds atau MUNIS adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian atau pemerintah lokal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu obligasi luar negeri atau foreign bonds adalah obligasi yang diterbitkan baik oleh pemerintah luar negeri maupun perusahaan asing. Selanjutnya, teknik pencatatan investasi jangka panjang obligasi. Yang pertama, pada saat pemerolehan. Pada saat membeli, investasi dicatat berdasarkan harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi dalam transaksi pembelian. Oleh karena bunga berjalan yang dibayar investor dalam membeli obligasi nantinya akan diterima dari emiten obligasi, maka bunga berjalan bukan merupakan komponen dari harga pemerolehan. Pembelian obligasi. Harga perolehan obligasi dihitung dari harga beli atau kurs ditambah dengan biaya-biaya pembelian seperti proposo, materai, komisi, dan lain-lain. B. Setelah pemerolehan. Mengenai investasi obligasi jangka panjang, prinsip akuntansi Indonesia menyatakan bahwa perbedaan antara harga pemerolehan dengan nilai nominal obligasi harus diamortisasi selama jangka waktu sisa umur obligasi. Amortisasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode bunga efektif. Bunga efektif adalah tingkat bunga yang dihitung dengan memperhatikan bunga yang diperoleh dari obligasi dan harga pemerolehan obligasi untuk menentukan harga obligasi. Yang pertama, investor dan emiten akan menentukan tingkat bunga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tingkat bunga tersebut kemudian dipakai untuk menghitung harga tunai aliran bunga yang diterima dari obligasi dan harga tunai pembayaran kembali nominal obligasi. Kalau harga pemerolehan lebih kecil daripada harga normal, selisihnya disebut disagio obligasi. Sebaliknya, kalau harga pemerolehan lebih besar daripada harga nominal, selisihnya disebut agio obligasi. Amortisasi agio dan disagio obligasi adalah selisih antara bunga nominal dan bunga efektif. Bunga efektif diperoleh dengan jalan mengalihkan tingkat bunga efektif dengan nilai buku investasi. Nilai buku itu sendiri diperoleh dengan jalan mengurangkan amortisasi agio atau menambahkan amortisasi disagio kepada investasi atau nilai bukunya. Amortisasi agio dan disagio obligasi merupakan koreksi terhadap penghasilan bunga dan nilai buku investasi jangka panjang obligasi. Amortisasi agio obligasi merupakan pengurangan penghasilan bunga dan pengurangan nilai buku investasi jangka panjang obligasi. Sedangkan amortisasi disagio merupakan penambahan penghasilan bunga dan penambahan nilai buku investasi jangka panjang obligasi. Yang pertama, penerimaan bunga. A. Membuat jurnal penyesuaian untuk bunga yang belum diterima jika tanggal bunga tidak tepat pada tanggal akhir periode akuntansi. Jurnalnya yaitu piutang dagang obligasi debit dan pendapatan bunga obligasi kredit. Yang ke B. Membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat amortisasi agio dan disagio. Selanjutnya, pada saat pelunasan, jurnal untuk mencatat pelunasan oleh investasi yaitu kas pada investasi jangka panjang. Yang ketiga, pada saat penjualan, jurnal untuk mencatat penjualan obligasi yaitu kas debit, kerugi penjualan investasi obligasi debit, dan investasi jangka panjang kredit. Selanjutnya yaitu kasus-kasus umum aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat mempunyai macam-macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan alat-alat, kendaraan, mebel, dan lain-lain. Dari macam-macam aktiva tetap berwujud di atas, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaan biasa diganti dengan aktiva yang sejenis. Yang ketiga yaitu aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis. Selanjutnya, metode penyusutan aktiva berwujud. Yang pertama yaitu metode garis lurus atas dasar waktu. Metode garis lurus menetapkan biaya penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Kebaikan dari metode garis lurus ini adalah bahwa perhitungannya mudah. Metode ini cocok dipergunakan untuk aktiva tetap yang penggunaannya dari periode ke periode relatif sama, misalnya gedung, kantor, meubilar, kantor, dan air conditioner. Yang kedua, metode jumlah angka tahun atas dasar waktu. Metode jumlah angka tahun mendasarkan pada suatu pemikiran yang menyatakan bahwa biaya yang berkaitan dengan penggunaan aktiva tetap sebagian besar disebabkan oleh dua hal, yaitu biaya pemeliharaan dan penyusutan aktiva tetap. Metode ini merencanakan agar biaya periodik selama umur ekonomisnya dari tahun ke tahun selalu sama besar. Oleh karena itu, untuk mengimbangi biaya pemeliharaan yang semakin lama semakin besar, maka biaya penyusutan pada tahun ke tahun pertama ditentukan lebih besar dari tahun-tahun berikutnya. Cara yang dipergunakan adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing tahun diberi angka yang bobotnya sebesar sisa umur aktiva pada tahun yang bersangkutan. Misalnya untuk aktiva tetap yang umurnya ekonomisnya 10 tahun, tahun pertama diberi angka 10 sebab sisa umur pada tahun pertama adalah 10 tahun. Yang kedua, jumlahkan angka-angka tahun pada butir 1 di atas yaitu 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 55. Yang ketiga, penyusutan masing-masing tahun adalah dengan mengalihkan depreciable cost dengan angka pecahan. Angka pecahan untuk suatu tahun tertentu adalah pembilangnya angka tahun yang bersangkutan dan penyebutnya jumlah angka tahun. Metode yang biasa digunakan yang ketiga yaitu metode output produktif atas dasar prestasi. Metode output produktif mendasarkan pada teori bahwa aktiva tetap diperoleh untuk jasa yang ia sediakan dalam bentuk hasil produksi. Metode ini membutuhkan suatu taksiran total satuan hasil dari aktiva tetap. Adapun penyusutan untuk setiap satuan hasil dihitung dengan cara membagi depreciable cost dengan taksiran total satuan hasil produksi. Penyusutan untuk setiap unit menurut perhitungan di atas dikalikan dengan jumlah satuan hasil produksi yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, maka penyusutan untuk masing-masing periode berfluktuasi sesuai dengan jumlah satuan hasil yang dihasilkan oleh aktiva tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset. Pengertiannya adalah aktiva yang umur ekonomisnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Aktiva ini berupa hak-hak istimewa atau pemilikan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Bukti pemilikan aktiva tidak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aktiva tak berwujud merupakan aktiva tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aktiva tidak berwujud ini yaitu hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan biaya ditangguhkan, serta hak penguasaan sumber alam. Aktiva tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Materi selanjutnya yaitu penilaian atau pengukuran aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aktiva tidak berwujud terdiri dari yang pertama yaitu harga beli termasuk biaya masuk atau impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Yang kedua yaitu segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aktiva tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selanjutnya yaitu aktiva tetap untuk barang pertambangan. Perusahaan-perusahaan seperti pertambangan dan kehutanan memiliki jenis aktiva tetap yang tidak dapat diperbarui dan harus dicari yang baru lagi jika ingin memilikinya. Harga perolehan aktiva tetap yang berupa sumber daya alam seperti itu harus dialokasikan ke periode-periode akuntansi yang memperoleh pendapatan dari aset tetap tersebut. Pengalokasian harga perolehan inilah disebut dengan depresi.
Jumlah depresi ditentukan dengan mengalihkan kuantitas yang ditambang selama suatu periode dengan tarif depresi. Tarif ini dihitung dengan membagi biaya barang tambang dengan estimasi cadangannya. Besarnya beban depresi untuk tiap-tiap periode tergantung pada jumlah produksi periode yang bersangkutan. Beban depresi adalah bagian dari biaya sumber daya alam yang digunakan selama periode tertentu. Bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, depresi berarti pengurasan sumber daya yang ada, sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, depresi walaupun dapat dengan usaha konservasi, namun dampaknya terhadap lingkungan hidup masih tetap akan membekas dan membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menghitung nilai depresi, yaitu yang pertama, harga perolehan aktiva, yang kedua, taksiran nilai sisa apabila sumber daya alam sudah selesai dieksploitasi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Contohnya pada tambang batu bara yang akan memberikan dampak seperti rusaknya tanah. Untuk memperhitungkan nilai tanah tidak diperlukan penyesuaian tetap, lebih ke depresi yang akan mengurangi nilai tanah itu sendiri, sehingga tidak diperlukan penjumlahan untuk nilai tanah tetapi ke penjurnalan untuk depresi. Selanjutnya yaitu aktiva lain-lain. Ini berarti pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva lancar, investasi atau penyertaan, aktiva tetap maupun aktiva tidak berwujud seperti mesin-mesin yang tidak digunakan disajikan dalam kelompok aktiva lain-lain. Selanjutnya yaitu ayat jurnal yang diperlukan pada aktiva tak berwujud. Aktiva jangka panjang yang tidak memiliki atribut-atribut fisik tetapi digunakan dalam bisnis diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Contoh-contoh aktiva tak berwujud ini adalah paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Harga perolehan dari suatu aktiva tak berwujud harus didebit ke akun aktiva. Harga perolehan ini kemudian harus diamortisasi atau dihapus selama estimasi umur manfaat aktiva yang diharapkan dengan mendebit perkiraan beban dan mengkredit perkiraan aktiva tak berwujud. Yang pertama yaitu paten. Paten merupakan hak khusus untuk memproduksi dan menjual barang yang memiliki spesifikasi tertentu. Sebuah perusahaan dapat juga membeli hak paten dari perusahaan lain atau memperolehnya melalui upaya penelitian dan pengembangan sendiri. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh paten didebit ke perkiraan paten. Biaya perolehan tersebut diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama tahun-tahun kegunaan yang diharapkan dengan cara mengkredit langsung perkiraan paten. Jurnal pada saat memperoleh paten yaitu paten debit, kas kredit. Sedangkan jurnal pada saat mencatat amortisasi yaitu beban amortisasi paten debit, paten kredit. Apabila perusahaan mengembangkan paten sendiri melalui penelitian dan pengembangan R&D, maka biaya yang dikeluarkan dapat dicatat sebagai beban operasi berjalan dalam periode terjadinya dengan syarat manfaat masa depan dari R&D sangatlah tidak pasti dan sulit untuk mengestimasi secara objektif biayanya. Selanjutnya yang kedua yaitu hak cipta dan merek dagang. Hak cipta atau copyright merupakan hak eksklusif untuk mempublikasikan dan menjual buku karya seni atau komposisi musik. Merek dagang atau trademark adalah nama, istilah, atau simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dan produknya. Selanjutnya yang terakhir dari jenis-jenis aktiva tak berwujud yaitu ada goodwill. Goodwill ini mengacu kepada aktiva tak berwujud milik sebuah perusahaan yang tercipta dari faktor-faktor yang menguntungkan seperti lokasi, kualitas produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Goodwill ini dapat dicatat jika goodwill tersebut ditentukan secara objektif oleh transaksi, misalnya pembelian atau penjualan perusahaan. Itulah tadi beberapa materi yang saya bahas, semoga bermanfaat. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.